engkau telah berakhlak buruk kepada siapa? Sebenarnya engkau telah berakhlak buruk kepada Allah terhadap ketentuannya, karena engkau tidak ridho kepada Allah terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Sebenarnya yang engkau dengki, yang engkau berakhlak buruk itu bukan kepadaku, bukan kepadaku engkau berbuat tidak baik, tapi sebenarnya engkau berbuat tidak baik itu kepada Allah, karena Allah yang menentukan. Ya, seandainya pun seseorang itu tidak bekerja, tidak ada garis, ibaratnya kita katakan tidak ada nampak potensinya menjadi orang kaya, jadi orang kaya nih. Ada begitu? Ada. Kaya bawaan lahir, bahkan gila dia, kaya dia. Karena kekayaan itu ditentukan Allah. Allah yang menentukan. Usah apa gunanya kita bekerja? Kita bekerja untuk meraih ketentuan Allah, untuk mengerjakan, untuk mencapai ketentuan Allah tadi. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Bekerjalah karena seseorang akan dimudahkan untuk mencapai apa yang telah ditentukan Allah kepadanya. Nah, an-naw'u tsani bughdu ni'matillahi ta'ala 'alal maqsud wa tamanni zawalaha walau lam takun lahu. Orang yang tidak puas dengan ketentuan Allah dan dia berharap nikmat itu hilang dari orang yang dia dengki, walaupun gak untuknya. Ya, yang penting si fulan itu miskin, walaupun kekayaan itu tidak berpindah kepadaku. Ini bahkan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kalau seandainya nikmat itu yang dia dengki adalah si B, seandainya kekayaan itu berpindah kepadanya, maka itu baik. Lebih baik paling tidak dia kaya. Ini enggak peduli, yang penting hilang dari dia, baik itu kepadaku atau tidak kepadaku. Jika aku tidak mendapatkannya, maka engkau juga tidak berhak memilikinya. Kan ada terkadang begitu kan, ditolak cintanya. Ya udah, kalau aku tak dapat, kau pun tak dapat. Ya, kalau aku tak bisa bahagia denganmu, maka engkau pun tidak boleh bahagia dengan selain aku. Kalau udah tak jodoh, sudah lepaskan saja. Jangan paksakan, dia masih banyak lagi yang lain. Ya. Nah, usalis tadi telah kita jelaskan, yaitu ghibah. Nah, kemudian ahibatillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, hasad itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Bisa kita lihat dari beberapa aspek. Hasad itu menunjukkan lemahnya iman seseorang. Hasad itu mempengaruhi iman kita. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hasad itu antum membenci saudara antum. Ya, kebalikannya. Seandainya seseorang tidak mencintai saudaranya dan tidak mengganggunya, maka itu lebih ringan dibandingkan orang yang membenci. Ya. Perintah syariat adalah engkau mencintai saudaramu yang muslim sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Ini level iman yang baik. Kalau engkau tidak bisa mencintainya, paling tidak engkau tidak membencinya. Ini sampai pada level membencinya. Dan hasad itu lebih buruk daripada antum membenci seseorang. Kok bisa Ustaz? Ya, karena ketika seseorang hasad kepada orang lain,
dia menginginkan orang itu tidak bahagia selamanya. Antum mungkin benci pada seseorang, tapi kebencian antum tidak sampai pada level hasad. Antum benci sama dia, yang penting antum gak jumpa aja sama dia. Iya, kalau dia belok kiri antum belok kanan. Kalau dia ada antum pergi. Kenapa? Aku tak suka nengok dia Ustaz. Benci aku sama dia Ustaz. Ya, biarlah dia. Apa yang mau dia lakukan, dia lakukanlah. Yang penting aku tidak melihat dia. Itu buruk gak? Buruk. Tapi hasad lebih buruk. Seandainya dia di ujung dunia sana bahagia, antum tidak senang dengan kebahagiaan dia. Hasad lebih buruk dari sekedar ghadab. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Jangan kalian saling hasad. Jangan kalian tanajus. Tanajus itu antum menaikkan harga barang agar si fulan tidak bisa beli. Si A ini mau beli barang dari si B, jual beli motor lah kita bilang. Si A menawar ke si B. Ya, tawarannya si A yang punya motor menawar 10 juta, si B menawar mungkin 9 juta. Datang kita tawar 11 juta. Imma supaya si B tidak jadi membeli karena dia nggak sanggup, atau karena kita sayang kepada si A supaya si A ini lebih banyak untung. Ini upaya mengangkat harga agar orang lain tidak mampu untuk membelinya. Ini tanajus, haram. Ya, wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhi. Jangan kalian membeli sesuatu yang dibeli oleh saudaranya. Selagi mereka masih bertransaksi, jangan ikut-ikutan, biarkan dulu. Lanjut transaksinya atau berhenti. Lain babnya kalau barang yang dijualnya itu bukan satu. Misalnya si fulan ini jual beras, banyak berasnya. Lalu si A bertransaksi kepadanya beli 10 bodi. Kita datang juga, kita mau beli 10 bodi. Ustaz, selesaikan dulu tak transaksi mereka, nggak apa-apa, karena barangnya banyak. Tapi kok barangnya cuma itu, selesaikan dulu transaksi mereka. Dan ini berlaku dalam setiap transaksi. Di antaranya pernikahan. Nggak boleh si fulan yang antum incar-incar itu datang si A mengkhidbahnya. Antum nggak boleh masuk sampai ada kabar resmi diterima atau ditolak. Kalau diterimanya ya sudah antum sabar, cari yang lain. Kalau seandainya ditolak sama si akhwat, silakan antum masuk setelah tegas kabar penolakan. Itu semua dilakukan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita saling mencintai. Dan hasad itu sangat bertolak belakang dengan sifat mahabbah. Saling mencintai ya di dalam Islam. Kemudian ahibbatillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Hasad itu ya juga menunjukkan bahwa seseorang itu kehilangan cinta dan kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'adhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma." Perumpamaan seorang muslim, seorang mukmin dalam cinta kasih mereka, kelembutan perhatian mereka, itu seperti satu anggota tubuh. Kita dengan si fulan itu seperti anggota tubuh. Mungkin kita tangan kanan, dia tangan kiri, ya. Tangan kiri untuk cebok berarti bukan masalahnya pada fungsi, tidak. Kita tidak membicarakan pada fungsinya, kita membicarakan pada anggota tubuhnya. Apabila bahagian tertentu merasa sakit, terluka, maka yang lain merasakan demam, bahkan tak bisa tidur. Ya.
Kepijak kita paku, yang mijak kaki. Badan kita satu badan tidak bisa tidur karena demam. Begitulah seorang muslim. Seharusnya kalau ada saudara kita yang tertimpa musibah, kita merasa sedih, bukan malah puas. Rasakan, itulah yang kurasakan dulu. Nah, seperti itu. Nah. Kemudian hasad itu merupakan sifat terburuk, ya. Al-hasadu min sifati akbaril makhluqat an-natiqah. Hasad itu termasuk sifat makhluk-makhluk yang buruk. Yang pertama sifat iblis, sudah kita jelaskan tadi. Ya. Yang kedua sifat Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim." Ya. Sebagian besar orang-orang ahlul kitab itu sangat berkeinginan seandainya engkau kembali murtad setelah engkau mendapatkan iman, karena rasa dengki mereka terhadap kalian. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu berharap antum kafir, padahal mereka tahu Islam itulah agama yang benar. Allah yang bilang, orang-orang Yahudi Nasrani itu tahu kalau Islam itu ajaran yang benar. Mereka kenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Antum kalau ada anak antum pakai cadar, 10 orang di situ berbaris, antum bisa bedakan yang mana anak antum walaupun mereka pakai cadar. Begitulah orang Yahudi dulu mengenal Nabi Muhammad. Ya. Ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad, ya'rifunahu, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kitab, Yahudi Nasrani, itu mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak kandung mereka. Allah berfirman, "Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih." Apakah manusia-manusia itu menjadi dengki terhadap apa yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad? Orang-orang Yahudi Nasrani itu dengki karena Nabi Muhammad yang dapat risalah akhir. Sebelumnya semua mereka berharap bahwa Nabi akhir zaman itu datang dari golongan mereka, tapi ternyata tidak. Nabi Muhammad dari keturunan Ismail. Mereka berharap Nabi Muhammad dari keturunan Ishak. Nabi Ibrahim punya 2 anak. Ya, ada Ismail, ada Ishak. Ismail dari Siti, dari Hajar. Ya, Ishak dari Sarah. Lain mama. Jadi keturunannya dari Ishak lahirlah Yakub. Dari Yakub turunlah Bani Israel. Makanya Bani Israel itu Bani Yakub. Israel itu Yakub. Jadi itu kalau mencela Israel, laknat Israel, laknat, jangan. Israel itu nama Nabi Yakub. Kalau Bani Israel, iya, Bani Israel itu keturunannya Nabi Israel. Siapa itu Israel? Nabi Yakub. Berapa anaknya? 12. Berapa istrinya? 3 ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi Nabi Bani Israel, semua nabi setelah Nabi Yakub itu dari Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Isa, Nabi Yahya, semua itu, Nabi Zakaria, semua itu dari Bani Israel. Ketika
di dalam kitab mereka dijelaskan akan datang Nabi akhir zaman, mereka semua menunggu. Mana dia ini? Mana orangnya? Periksa sana, periksa sini. Lihat tanda-tandanya. Ternyata yang keluar Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, yang garis keturunannya dari Nabi Ismail, bukan dari Nabi Ishak. Putus asa lah orang itu. Lemaslah lutut mereka. Kenapa? Karena tidak dari Nabi Yakub alaihissalam. Dengki mereka. Sifat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kafir secara umum. Begitu juga Hasan ini sifatnya orang-orang munafik. Allah berfirman, "Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghair qul mutu bi ghairikum innallaha alimun bidzati sudur in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ta'maluna muhit." Nah, ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Itulah kalian. Kalian mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai kalian. Orang-orang munafik. Orang-orang mukmin itu karena orang munafik tadi segelnya segel Islam, casingnya casing Islam, ya. Maka para sahabat karena mereka casingnya Islam, mereka mencintai mereka. Padahal mereka munafik. Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli. Kalian wahai orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran secara totalitas. Wa idza laqukum qalu amanna. Jika orang-orang munafik itu jumpa sama kalian, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau addu ilaikumul anamila minal ghair, ya. Wa idza laqukum qalu wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghair qul mutu bi ghairikum. Ketika mereka berpaling dari kalian, maka wajah mereka merah menunjukkan kebencian. Mereka benci sama kalian. Qul mutu bi ghairikum. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, ya, matilah kalian orang-orang munafik dengan kebencian kalian. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang di dalam hati. In tamsaskum hasanatun tasuhum. Jika kalian mendapatkan suatu kebaikan, maka mereka membencinya. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kalian mendapat suatu musibah, maka mereka bahagia melihatnya. Wa in tasbiru, jika kalian sabar terhadap kedengkian orang-orang munafik tadi, maka kedengkian mereka itu tidak akan mempengaruhimu sedikit pun. Hibati fillah. Pelajaran dari ayat ini bagi kita adalah pelajaran terpenting yang dari ayat ini bagi kita adalah bahwa sifat hasad itu, ya, akan menyebabkan sifat nifaq. Orang-orang munafik di antara sifatnya adalah hasad. Jauhkan hasad dari diri kita. Kalau sempat mungkin kita bersengketa dengan orang, mungkin, tak mungkin tidak. Ya, sebaik-baik manusia itu adalah Rasulullah. Kemudian para sahabat. Apakah sahabat bersengketa? Bersengketa. Radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka, tetapi di antara mereka terjadi persengketaan, bahkan terjadi peperangan. Tetapi mereka tidak mendengki satu dengan yang lainnya. Ya, karena kedengkian itu merupakan sifat-sifat orang munafik. Mungkin datang itu penyakit, datang itu
was-was itu pasti akan datang, pasti akan datang. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hasad itu datang menghampiri kalian, fala tuhaqqiq, maka jangan kalian realisasikan dalam perbuatan. Datang perasaan itu, datang. Tapi jangan kalian realisasikan dalam ucapan maupun perbuatan. Bisa dipahami kok? Datang dia buang, datang dia buang. Hebatibillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Karena hasad ini tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Gak ada untungnya kita berhasad kepada orang lain. Gak ada untungnya. Apa untungnya kita kalau berhasad kepada orang lain? Pahala tak dapat, dunia pun tak dapat. Ya, dunia pun kita tidak ada mendapatkannya. Kemudian poin terakhir yang kita ingin bahas, apa yang harus kita lakukan? Ya. Sebelum itu kita coba jelaskan dampak negatif dari perbuatan hasad. Yang pertama, muqata'ah wal hajr wal baghdha wal wasyahna. Yang lahir dari hasad adalah putusnya hubungan, saling menjauh, saling membenci. Dampak dari hasad itu putus hubungan kita. Ya, kita pun akan saling menjauh, padahal Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk wa kunu ibadallahi ikhwan, menjadi hamba Allah yang saling mencintai, saling menyayangi. Kemudian dampak dari hasad yang selanjutnya adalah ghibah dan namimah. Ya, ghibah dan namimah. Kemudian kezaliman dan permusuhan, az-zulmu wal udwan. Ya. Kemudian dia menghasilkan juga pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Seseorang yang hasad kepada orang lain, dia akan melakukan berbagai cara agar orang itu hilang darinya kebaikan yang ingin direbutnya dari. Misalnya sepulan kaya akan dicurinya dan seterusnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar kita sembuh dari penyakit hasad? Yang pertama, ya wajib bagi kita bertaubat kepada Allah dari penyakit hasad tadi. Penyakit hasad itu datang, ketika datang dia kita bertaubat kepada Allah. Sama seperti maksiat lainnya. Misalnya antum melakukan suatu kemaksiatan, antum melihat aurat wanita misalnya, dosa kan itu? Ketika antum melihat, jangan antum kalau sekali pandangan nggak apa-apa, sebelum berbalik jangan sampai. Nah, ketika antum melihat, astagfirullah. Ketika terlintas penyakit hasad, astagfirullah. Ya. Begitu kita terhadap semua penyakit hati, terhadap setiap dosa yang disebabkan oleh hati. Contoh sederhananya lagi, kawan. Ketika ini tadi contoh hasad. Kalau contoh yang lain tidak menerima ketentuan Allah, misalnya antum jualan es, ya, antum jualan es, tiba-tiba hujan deras. Pas antum baru keluar rumah, hujan deras. Dalam hati antum, ya Allah, kenapa kau hujankan ya Allah? Dosa kan itu? Dosa. Tidak menerima ketentuan Allah. Datang itu, ketika itu datang, selama antum tidak melampiaskannya dalam ucapan, ya Allah, selama tidak sampai kepada itu, ya, maka insya Allah itu lebih ringan. Tapi kalau sudah sampai keluar kata-kata tadi, tentunya dosanya lebih berat. Tapi tetap juga, kalaupun itu keluar istighfar. Ya, karena kan mau tuh datang di hati kita kan, baru baca doa Allah sayyiban nafi'an. Ketika hasad itu datang, istighfar, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaqta' nazarahu 'anil nas. Ya. Memutuskan pandangannya dari orang lain.
Terkadang begini, ikhwan, akhwat, hasad itu datang karena banyak kali yang kita tengok harta orang lain. Ya, makanya kalau bertamu kita ke rumah kawan kita, jangan semua ditengoknya. Apalagi kita bawa istri. Oh, tengok dia, istri lebih cepat melihat nikmat orang lain daripada kita. Bang, Syahru udah beli ini loh bang, begini bang, begini bang, begini bang. Iya kan? Iya. Kurangi melihat nikmat yang ada pada diri orang lain. Kalaupun antum terlanjur melihatnya, doakan kebaikan untuknya. Makanya di antara sunnah ikhwan, antum kalau lihat orang pakai baju baru, apa antum doakan? Ilbas jadidan wa iskariman wa mut syahidan. Tapi jangan antum tambahin wa mut syahidan al-an, jangan. Ilbas jadidan, pakailah baju barumu itu, wa iskariman, dan hiduplah engkau menjadi orang yang mulia, wa mut syahidan, seandainya engkau meninggal menjadi orang yang mati syahid. Tapi jangan ditambahin dan syahidnya sekarang, mudah-mudahan engkau mati al-an sekarang. Apa hikmahnya kita mendoakan orang lain yang dapat nikmat? Menghilangkan kedengkian, menerima nikmat dari Allah. Kalau kita lihat teman kita menikah, yang dinikahi, yang kita pirit, yang kita perli pula, ya kan? Kita doakan dia. Astagfirullah, dia ambilnya pula lah ke hatiku. Dalam hati itu datang. Ketika antum jumpa, doakan dia. Barakallahu laka wa baraka alaika. Doa antum itu akan membuat hati antum lebih lapang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat-nikmat kawan kita dapat. Ada dapat menerima mendapatkan nikmat anak, misalnya antum doakan ya. Barakallahu laka fil mawhudi laka wa syakartal wahid dan seterusnya. Jadi doa-doa antum kepada orang lain itu adalah upaya untuk menghilangkan hasad dari diri kita. Makanya doanya bukan cuma sekedar di mulut. Jangan, kita banyak ikhwan, doa kita hafal cuma sampai di mulut. Tidak paham kita maksudnya. Ya kan? Ketika hujan deras, ketika hujan, lalu Allahumma shayban nafi'an. Antum enggak tahu apa maksudnya. Ketika lihat hujan deras, Allahumma shayban nafi'an, ya Allah, jadikanlah hujan ini membawa berkah. Hujan ini pasti yang terbaik darimu ya Allah. Walaupun aku sudah bawa es, sudah mau kujual ini ya Allah, tapi hujan ini pasti yang terbaik yang Kau berikan untukku. Kalaupun mungkin bukan untukku, untuk saudara-saudaraku yang lain, pasti ada hikmahnya ya Allah. Kita pahami dari setiap doa, karena doa itu senjata kita kan. Doa silahul mu'min. Tapi kita nggak paham menggunakan senjata kita. Senjata kita keren, doa. Tapi kita nggak pandai menggunakan doa. Kita nggak tahu kita kapan harus berdoa, di mana harus berdoa, bagaimana cara berdoa, untuk apa kita berdoa, hikmah dan sebagainya. Kita berdoa hanya sekedar ikut-ikutan. Orang berdoa, orang kita berdoa. Ya, orang berdoa amin, amin, amin. Kita doa. Nah, ya, bukan tidak boleh mengaminkan doa orang lain. Ini pembahasannya berbeda. Pembahasan yang saya maksudkan adalah banyak kita melakukan kebaikan-kebaikan, tapi cuma sampai di mulut kita saja. Nah. Kemudian ahibatillah, di antara hal yang bisa menjauhkan kita dari hasad adalah menuntut ilmu dan mentadabburi ilmu itu sendiri. Ya. Dengan kita memahami haramnya hasad, maka kita akan meninggalkannya. Dengan kita memahami fadilah dari mencintai saudara kita, maka kita akan jauhkan sifat hasad tadi. Dari kita memahami takdir, pembahasan tentang takdir, maka akan hilanglah itu semua. Ini yang terbaik untuk ini. Ya.
Apa yang engkau dapatkan saat ini itulah yang terbaik. Ustaz, bagaimana pula yang terbaik? Ada seseorang itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya ketika dia sakit, Nabi katakan, la ba'sa, tahurun, insya Allah. Tidak apa-apa, tahur insya Allah. Orang itu marah, apa pula tahur? Lihat badan lemas begini. Nabi akhirnya mengatakan, ya seperti itulah yang akan engkau dapatkan. Ya, jadi ketika kita sakit dan Rasul mengajarkan kita berdoa, la ba'sa tahurun insya Allah. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan memahami ilmu ini dengan baik, maka akan hilang perasaan sedih dari sakit tadi, malah jadi bahagia kita sakit. Ada di antara ulama itu, karena dia memahami fadilah sakit, dia meminta kepada Allah seumur hidupnya sakit. Demam terus dia. Sakit itu baik atau tidak? Baik. Ustaz, gimana pula sakit baik Ustaz? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan urusan setiap mukmin, karena semua urusannya baik. Idza asabatu syarra syakara. Apabila dia mendapatkan kebaikan, nikmat, maka dia bersyukur. Maka dia dapat pahala dari syukurnya. Wa idza asabatu dharra sabar. Apabila dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Maka itu baik untuknya. Orang yang syukur, orang yang sabar masuk surga. Orang yang bersabar, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau orang sabar, 3 dapatnya. Yang pertama, salawatu min rabbihim. Dia mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau salawat dari Allah itu ampunan. Kalau salawat dari malaikat itu doa. Sama, ketika kita bersalawat kepada Nabi, kita berdoa untuk Nabi. Kalau Allah bersalawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Salawatnya Allah adalah ampunan. Salawatnya malaikat adalah doa. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dapat rahmat kasih sayang dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dia dapat hidayah. Dengan kita bersabar kita mendapat hidayah. Kan baik. Sabar, syukur sama-sama masuk surga. Makanya ada seorang perempuan cantik jelita. Ya, bunga desa, kembang desa lah dia. Paling cantik di situ. Dapat jodoh laki-laki ya. Nomor terakhir lah di kampung itu, paling jelek. Suatu hari, ya saking bahagianya si suami ini berkata kepada istrinya, wahai istriku, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku istri yang cantik jelita seperti itu. Lalu sang istri mengatakan, kita ana wa anta fil jannah, jadi engkau dan aku di surga. Kenapa bisa begitu? Iya, engkau dapat istri cantik, bersyukur, masuk surga. Dan aku mendapat suami yang jelek, bersabar, aku pun insya Allah masuk surga. Syukur, sabar, sama-sama masuk surga. Ya. Nah, kemudian, ya, setelah kita mengetahui tadi, ya, dari ilmu kita mengetahui dampak negatif dari hasad sehingga kita meninggalkannya. Seperti itu. Kemudian juga kita berdoa, semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit hati, terkhusus hasad. Ibadillah azza Allah wa ajma'in. Alhamdulillah, nasihat-nasihat yang kita sampaikan hari ini, saya pribadi berharap nasihat-nasihat ini untuk saya pribadi, terkhusus, dan untuk kita semua. Karena dalam majelis inilah, kalau saya merasakan, saya bisa menasihati diri saya. Ya, bukan untuk menjas fulan, tidak. Tapi kita sama-sama introspeksi diri kita. Majelis ini kita jadikan
bukan sarana sindir menyindir, jatuh menjatuhkan, lemah melemahkan, tidak. Tapi inilah kita mengingatkan diri kita. Semoga Allah jauhkan itu semua. Kita hari ini membahas tentang hasad, mungkin suatu saat kita membahas tentang materi-materi yang lainnya. Jika kita merasa ada hasad di dalam diri kita, ini peringatan. Peringatan ini datangnya dari Allah. Kalau itu benar, kalau ada yang salah dalam penyampaian saya, itulah kekurangan saya. Ya, banyak masih kekurangan-kekurangan, dan kita terus harus tetap belajar untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Jadi ahibati fillah, ikhlaskan niat kita untuk duduk di majelis ilmu ini, ya, dalam menjalankan dakwah Rasulullah SAW ini. Jika mungkin terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama sesama kita, sesama kaum muslimin, sama saudara-saudara kita, maka carilah uzur-uzur yang dapat memaafkan mereka dan doakan mereka supaya tetap istiqamah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa itu juga untuk kita semua. Intinya, ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah bimbing ubun-ubun kita menuju arah yang diridhoi dan dicintainya, dan dijauhkannya kita dari perkara-perkara yang dimurkainya dan memberikan kemudaratan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya majelis ini sangat saya sukai, ya. Di sini saya bisa bertemu dengan antum. Mungkin ada yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, ya, dan ada pun mungkin yang baru bertemu. Semoga ini menjadi pertemuan yang membawa keberkahan dan berkesinambungan sehingga kita bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Hal-hal yang salah yang saya sampaikan, mohonlah saya dimaafkan, baik itu dari sisi tutur kata, tingkah laku, atau muamalah kita selama ini yang mungkin di sana sini ada hal-hal yang tidak sepatutnya saya lakukan. Saya mohon maaf, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Waalaikumsalam.